7 hari menuju pencoblosan, tim-tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkap adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa pencoblosan surat suara di Malaysia. TKN membuat laporan ke Bawaslu pada Selasa sore. Saat mendatangi Bawaslu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan surat suara luar negeri di Malaysia. Dalam video yang diperoleh TKN dari masyarakat yang tinggal di Malaysia itu, juga terlihat beberapa karung bertuliskan Pos Malaysia yang diduga berisi surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Dugaan kecurangan yang dimaksud yakni surat suara Pilpres 2024 tercoblos dengan pilihan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Tulisan pos. TKN Prabowo Gibran menduga pencoblosan surat suara ilegal tersebut melibatkan panitia pemilihan luar negeri dan oknum KBRI di Malaysia. Atas dugaan kecurangan pemilu tersebut, TKN Prabowo Gibran meminta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Tak hanya itu, TKN Prabowo Gibran juga akan mengirimkan tim pencari fakta ke Malaysia untuk melakukan pengecekan secara langsung fakta di lapangan. Bagaimana temuan ini akan ditindaklanjuti? Akankah dugaan kecurangan ini mempengaruhi pemungutan suara nanti? Tim TV One mengabarkan. Adanya dugaan kecurangan di surat suara ilegal yang terjadi di tempat pemungutan suara di luar negeri ini memang kerap terjadi. Sehingga kemudian bisa kita sebut sebagai lagu lama. Nah, kali ini ada dugaan tersebut kembali terulang, temuan. Nanti juga akan disampaikan oleh para narasumber. Kita akan dengarkan apa kemudian tindak lanjut, apa kemudian sikap dari KPU, dari Bawaslu, dan juga bagaimana suara serta pandangan masing-masing pasangan calon melihat hal ini. Kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pandangan para narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah bersama saya di studio. Beliau merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Sudah hadir Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Habib. Baik. Selain Bang Habibur Rahman juga sudah terhubung kita secara daring dari juru bicara Timnas Amin atau pasangan yang nomor urut 1, yaitu ada Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Iqbal. Mbak Putri, Mas Habib. Yuk, malam. Baik, dan juga nanti akan memberikan suaranya, apalagi tadi kalau kita sebut dalam naskah atau kita dengarkan dalam naskah, dugaan surat suara yang tercoblos ini sudah tercoblos pasangan nomor 3. Untuk itu nanti kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Ciko Hakim selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud, pasangan nomor urut 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciko, selamat malam. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya, Habib, Bang Iqbal, Mbak Titi, Mbak Putri. Iya, dan juga selaku pengamat pemilu yang nanti juga akan memberikan pandangannya, termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu. Nanti mungkin bisa dapat pesan dari Mbak Titi Anggraini selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam Mbak Putri, Bang Habib, Mas Iqbal, Mas Iko. Baik. Bang Habib, kita sudah tahu, kita sudah dengarkan Bang Habib juga berbicara di TV One kemarin, juga kemudian memberikan informasi kepada masyarakat melalui konferensi persnya, expose-nya, tapi mungkin ada update terbaru mengenai hal ini. Ya, sejak kemarin kami mendapatkan informasi di pagi hari, kami lalu melakukan expose sore harinya, sekaligus kami membuat laporan resmi ke Bawaslu RI. Lalu malamnya, sore itu juga tim kami berangkat ke Malaysia, ya pagi tadi sudah berkoordinasi dengan masyarakat tim-tim yang di sana juga, ya, ketua TKLN, dan mencoba mengakses informasi ke kedutaan besar. Ada berapa perkembangan, bahwa yang pertama diyakini memang peristiwa itu terjadi di Malaysia dan tahun ini. Bukan film rekaman 2019, bukan. Baik. Nah, kedua ada informasi bahwa kejadian tersebut kemungkinan besar melibatkan oknum, saya ulangi lagi oknum ya, yang memanfaatkan kelemahan sistem undi pos. Undi pos itu di luar negeri itu dari ibu kota negara yang dikirim surat suara ke kantong-kantong tempat para pemilih ini yang tersebar di berbagai wilayah di negara bersangkutan. Nah, diduga ya yang sudah dikirim itu ternyata nggak langsung ke orang-orang pemilih ini.
tetapi dikumpulkan oleh sekelompok orang yang dekat dengan paslon tertentu dan caleg tertentu. Baik. Lalu terjadilah pencoblosan seperti ini. Nah, ini yang terus kita telusuri. Besok pagi tim kami bisa minta waktu beraudiensi resmi dengan kedutaan juga. Dan lalu dari kami di sini terus berkoordinasi meminta Bawaslu untuk proaktif yang seperti ini kan pastilah merugikan semua pihak. Betul. Bukan hanya merugikan kami. Juga pasti kalau dibiarkan juga merugikan paslon yang walaupun namanya dicoblos di situ misalnya paslon 3 tentu merugikan karena nggak mungkin ada instruksi dari tim nasionalnya tim TPN atau apa untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang harus sama-sama kita antisipasi. Kami berkomitmen bahwa pemilu ini harus dilaksanakan dalam koridor damai, luber dan jurdil dan mengedepankan etika. Baik. Jangan kita ingin berpartisipasi menambah perolehan suara paslon yang kita dukung, tapi kita mengabaikan etika. Itu yang kita dorong. Baik, Bang Habib dari tim yang berangkat ke sana, apakah kemudian mendapatkan data fakta yang pasti mengenai berapa jumlah surat suara yang dicoblos, ada berapa orang juga yang terlibat dan mereka ini jadi siapa sebetulnya kalau dari orang-orangnya itu sebenarnya saling kenal. Tim kami bisa mengenali orang-orang berafiliasi kemana, karena kan masyarakat kita di sana kan memang saling kenal saling kenal. Tetapi kan ini proses hukum, kami kan nggak bisa proaktif di depan. Betul. Harus institusi yang berwenang melakukan pengusutan yaitu Bawaslu nanti juga akan melibatkan sentra penegakan hukum terpadu, sentra Gakumdu. Tapi intinya kami siap apabila diminta memberikan keterangan, ikut memberikan keterangan dan juga siap apabila misalnya diminta ikut berpartisipasi sebagai masyarakat. Karena kan di Undang-Undang Pemilu itu ada yang namanya partisipasi masyarakat. Masyarakat boleh melakukan memberikan partisipasi mulai dari mengumpulkan alat bukti, menghadirkan saksi dan seterusnya demi terungkapnya kasus ini. Baik Bang Habib, kita dapatkan data terbaru, temuan dari tim Bang Habib yang sudah menuju ke sana tentunya di Malaysia. Nah Bang Ciko, apakah Bang Ciko sudah lihat videonya yang menjadi viral dan beredar ini? Saya baru lihat tadi ketika akan diundang ke acara ini, saya melihat dan itu video durasi yang tidak terlalu lama dilakukan pencoblosan. Memang pencoblosan itu terlihat untuk yang dicoblos adalah gambar Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi ini yang saya ingin sampaikan. Baik, Bang Ciko, apakah kemudian mendapatkan informasi? Bahwa pertama saya menyambut baik Yes. Ya, silakan dilanjutkan Bang Ciko. Ya, saya menyambut positif apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman, baik oleh TKN. Karena ini seperti dikatakan tadi, ini juga merugikan banyak pihak termasuk pihak kami yang selama ini kami menggaungkan pilpres yang netral, pilpres yang jauh dari kecurangan, pilpres yang jujur dan adil. Dan itu yang menjadi betul-betul yang ditekankan ketika kita melakukan kampanye-kampanye dan itu yang menjadi instruksi dari TPN maupun partai-partai pendukung. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman dan TKN sudah tepat dan harapan kami sebenarnya sama. Bawaslu harus bertindak dan KPU juga harus mengawasi ini dengan baik. Nah, ini yang menjadi sorotan kami justru supaya Bawaslu bertindak profesional dan cepat untuk melakukan pengusutan ini dan menurut kami harusnya tidak terlalu susah, apalagi ada penegakan hukum terpadu yang di situ ada kepolisian dan lain-lain dan ini bisa dilakukan forensik secara digital. Seperti dari mana handphone pertama yang mengambil gambar itu, saya rasa sangat bisa dilakukan karena ada data-datanya ketika kita bicara soal digital forensik. Nah, ini yang kita takuti adalah ini dilakukan berlama-lama sehingga tidak terungkap di waktu-waktu yang sebelum terjadinya pencoblosan nanti dan ini akan mendiskreditkan pihak kami yang saya yakini dan 100% saya jamin tidak pernah melakukan
hal-hal yang sifatnya seperti ini dengan sengaja atau diperintahkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini ke bawah maupun di luar negeri. Baik, kami hanya ingin memastikan kembali Bang Ciko, ini juga bisa menjadi klarifikasi dari pihak TPN tentunya. Apakah kemudian mendapatkan informasi siapa saja oknum kemudian yang melakukan pencoblosan tersebut, kemudian juga karena ini diduga, masih diduga tentunya Bang Ciko, terafiliasi oleh pasangan calon tertentu, oleh caleg tertentu, apakah ada upaya juga dari tim TPN ini untuk bisa mengirimkan wakil di sana untuk bisa melakukan investigasi lebih lanjut untuk bisa mendapatkan data fakta mengenai pelaku ataupun siapa yang membuat ini? Pastinya kami juga menindaklanjuti ini, dan kami juga harapan kami tentunya dalam hati kami kita tidak menginginkan salah satu dari anggota kami dari TPN maupun caleg-caleg dari partai pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang melakukan hal tersebut. Jadi kami betul-betul juga secara internal menjalankan investigasi, bertanya, ya kan, dan juga mengecek di sana tentunya ada TPN kami juga yang dari luar negeri yang memang menjadi pendukung kami. Dan sampai hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi-informasi yang begitu tepat atau akurat. Dan ini juga yang kembali lagi saya katakan, saya berharap bahwa Bawaslu dapat menindaklanjuti ini baik dari laporan Bung Habibur Rahman dan tim hukum dari TKN maupun, dan ini kalau kita lihat ketika sudah beredar di masyarakat melalui media sosial, tentunya ini bisa dijadikan azasnya temuan, karena Bawaslu itu tidak perlu bekerja dengan laporan yang kita pahami selama ini. Baik, Bang Iqbal, seperti yang kami katakan, kemudian ini kan yang jadi judul kami juga, ini merupakan lagu lama, karena memang dugaan-dugaan seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini kerap terjadi termasuk juga pemilu-pemilu sebelumnya. Bang Iqbal juga mungkin punya catatan mengenai hal ini. Ya, saya sejak lama ya bahwa sudah mengingatkan bahwa masalah di Malaysia ini selalu menjadi momok. Dan kenapa terulang? Karena tidak ada penegakan hukumnya. Kasus yang 2019 sampai sekarang itu kotak suaranya ada di Balai Polis di Kajang di Selangor sana. Dan tidak ada penyelesaiannya. Ketika terbongkar, tiba-tiba polisi datang memberi garis kuning, gitu, garis polis, udah begitu doang gitu loh. Jadi menurut saya memang karena penegakan hukum lemah, akhirnya memang pelaku-pelaku ini bisa mengulanginya. Saya kebetulan lama tinggal di Malaysia, 7 tahun dan pernah menjadi ketua PPI di sana, Persatuan Pelajar Indonesia. Sejak pemilu 2004, 2009, 2014, itu sudah terjadi seperti ini. Tapi baru ramai di 2019 kemarin. Yang ketika itu memang ramai pada calon tertentu juga. Paslon presiden tertentu juga. Jadi menurut saya ini semua berawal dari undi pos. Apa undi pos ini? Yaitu KPPLN itu berusaha memasukkan data-data pekerja Indonesia. Padahal mereka sudah pulang atau mereka yang juga ada dua kemungkinan yang sudah pulang, lalu ada orang yang mengkoordinirnya, mengumpulkannya. Lalu yang kedua adalah ada oknum ya yang sengaja menuliskan alamat tertentu dengan jumlah yang banyak, lalu di sana nanti mereka menunggu. Ini selalu terjadi. Ya, dan ini banyak juga yang memperdagangkan, yang memperjualbelikan ya. Dan ini tentu saja menurut saya menjadi prihatin sekali. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan juga bahwa kasus-kasus ini jangan sampai terulang lagi. Baik, Mbak Titi, kalau tadi Bang Habib mengatakan juga ini disinggung juga oleh Bang Iqbal, Mbak Titi, ini merupakan salah satu kelemahan, ada celah di sistem undi pos. Mbak Titi juga mungkin punya catatan mengenai hal ini. Ya, saya setuju ya. Ada dua masalah di luar negeri itu. Yang pertama adalah kotak suara keliling atau KSK, dulu tuh namanya Dropbox. Dan sekarang, dan yang kedua adalah soal undi pos atau pemilihan via pos. Di luar negeri ini kan memang metode pemilihannya ada 3 ya Mbak Putri. Bisa di TPS luar negeri langsung, via kotak suara keliling, KSK, dan juga via pos. Dari pemilu pertama di tahun 99, saya ingat betul karena waktu itu saya Panwas 99, pemilu di luar negeri itu sudah bermasalah. Entah itu menyangkut soal netralitas penyelenggaranya, lalu kemudian juga jual beli suara melibatkan broker. Jadi broker-broker itu memang istilahnya makelar ya, itu bertransaksi suara. Dan kalau kita tahu soal pos ini, kita kan tidak bisa memastikan validitas kebenaran dari pemilih via pos karena coklatnya itu berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri kan
sensus ya, one on one, diperiksa satu-satu, datang ke rumah masing-masing. Nah kalau via pos itu tidak seperti itu mekanismenya. Makanya di Selangor tahun 2019 tadi Mas Iqbal sudah sampaikan, itu ribuan surat suara polanya sama, mengarah kepada salah satu calon di Pilpres dan juga salah satu calon di pemilu legislatif begitu. Nah saya setuju bahwa ini tidak boleh dibiarkan, selalu kita sampaikan ya, karena pemilu di luar negeri lebih awal, kalau kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia akan menjadi pengaruh secara psikologis dan juga persepsi terhadap pemilu di dalam negeri. Nah kalau kita lihat kan itu bentuknya amplop-amplop ya, dan ketika dibuka, itu memang surat suara untuk pemilu 2019, karena desain dapil luar negeri, memang seperti itu desainnya. Saya coba perhatikan hati-hati begitu, saya menerima itu kemarin, videonya ada 2 video, dan saya kira Bawaslu tadi betul tidak perlu menunggu laporan, apalagi laporan sudah masuk begitu ya. Bawaslu punya Panwaslu luar negeri, nah ini segera bekerja cepat begitu, jangan sampai dia menimbulkan spekulasi yang lebih besar, karena semua pihak sebelum penegakan hukum memberikan kepastian itu kan sebenarnya dirugikan ya dengan praduga-praduga yang ada di masyarakat. Semakin secepat praduga itu bisa diluruskan dengan penegakan hukum, nah itu semakin baik saya kira. Baik, nanti kita juga akan dengarkan apa sikap yang akan disampaikan atau juga tindak lanjut dari KPU tentunya, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Baik, kami masih menunggu untuk bisa bergabung perwakilan dari KPU, tepatnya Komisioner KPU yaitu Bapak Idham Holik untuk bisa berbincang dalam program ini dan juga memberikan keterangan tentunya bukan hanya kepada perwakilan dari pasangan calon tapi juga kepada masyarakat. Tapi sambil menantikan mungkin saya juga akan berikan atau saya akan kutip apa yang menjadi pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai hal ini, bahwa Bawaslu ini sedang melakukan penelusuran, kemudian juga menyatakan bahwa dugaan kecurangan itu diselidiki oleh Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Malaysia di bawah pantauan Bawaslu. Sekali lagi, saya akan berikan kutipannya. Saat ini sedang dilakukan penelusuran oleh Panwaslu luar negeri dalam pantauan langsung Bawaslu Republik Indonesia. Dan ini disampaikan oleh anggota Bawaslu yaitu Ibu Loli Suhenti. Bang Ciko, mengenai sikap dari Bawaslu hingga sejauh ini, rasanya bergerak lambat untuk bisa menyelesaikan ini segera dan juga menemukan ataupun juga mengungkap siapa yang ada di balik ini semua, Bang Ciko. Saya betul, ini kan agak lambat. Kalau saya lihat, kita dengar apa yang disampaikan oleh Bung Habibur Rahman, sepertinya TKN bisa melakukan investigasi ini lebih cepat daripada Panwaslu maupun Bawaslu. Dan insya Allah juga kami juga akan terus mengupayakan untuk turut berperan serta untuk mengusut ini. Dan bila ada kepentingan untuk memberikan keterangan-keterangan, tentunya TPN maupun pihak-pihak dari tim pemenangan kami di Malaysia akan siap untuk membantu ini, dan ini sangat diperlukan. Saya akan bicara dari sisi Ganjar Mahfud. Dari TPN Ganjar Mahfud ini sangat merugikan kami, apalagi ini mendekati pencoblosan, di mana kalau kita mempunyai sesuatu cacat di mana masyarakat menilai kita adalah pihak yang melakukan kecurangan, dan ini juga akan mendiskreditkan kami dan menurunkan elektabilitas kami. Jadi artinya kami betul-betul berharap Bawaslu dapat segera secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini. Dan seperti saya sampaikan lagi tadi, bila kita bicara soal investigasi, kita punya yang namanya teknologi-teknologi yang dapat menyelesaikan ini dengan begitu cepat. Kalau kita lihat ada postingan di medsos, kita bisa tahu dari HP jenis apa postingan itu, di mana si pengirim daripada postingan tersebut dan lain-lain. Dan saya harap ini juga dilakukan semaksimal mungkin. Jadi segala cara yang maksimal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dan pihak penegak hukum di bidang pemilu ini bisa menelusuri ini dan menyelesaikan ini dalam waktu 1-2 hari ini.
Baik, Bang Ciko, ini mungkin terakhir untuk Bang Ciko karena kabarnya Bang Ciko juga sangat terbatas waktunya untuk bisa bergabung dengan perbincangan kami. Bang Ciko, mungkin ada seruan juga untuk para simpatisan, untuk para masyarakat, untuk para pendukung. Karena yang kita tahu jika kejadian ini terjadi memang pasangan calon, terutama dalam kasus ini, pasangan calon 03 ini kan betul-betul dirugikan. Begitu. Ini Bang Ciko mengatakan tidak ada arahan dari tim nasional, tapi mungkin ini dilakukan oleh para relawan secara pribadi ingin menguntungkan pasangan calon tertentu begitu. Nah, mungkin ada pesan juga untuk masyarakat ataupun juga untuk para relawan. Satu, itu bisa begitu yang tadi disampaikan oleh Putri, bisa juga ada inisiatif-inisiatif buruk dari pihak-pihak yang mendukung paslon kami, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bagian juga dari untuk mendiskreditkan paslon kami, karena kita juga melihat video itu kan begitu singkat dan tidak semua surat suaranya dicoblos, ya kan, hanya sekian banyak surat suara. Jadi ini masih dalam dugaan apa yang terjadi ini, yang pasti sepertinya ada pelanggaran karena memang disampaikan oleh Mbak Titi tadi bahwa itu surat suara hari ini, itu surat suara dari Pilpres yang sekarang bukan yang lalu dan lain-lain, dan itu betul sepertinya adalah di Malaysia kejadian. Nah, ini yang kita harapkan juga, selain kita juga tentunya menyerukan kepada relawan kami untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini atau pendukung-pendukung kami, tapi juga kita berharap. Mengapa kita sangat berharap bahwa sudah dapat meneruskan ini dengan cepat? Karena salah satu dugaan satunya lagi adalah dugaan bahwa ini memang dilakukan sengaja untuk mendiskreditkan pihak kami atau mendiskreditkan pemilu secara keseluruhan. Baik. Jadi bisa aja untuk mendiskreditkan proses pemilu ini. Jadi harapan kita supaya dan jawaban yang paling tepat adalah supaya Bawaslu dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Bang Ciko, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung melalui daring dalam perbincangan ini. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah dari Bawaslu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kembali. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang terbatas, Bang Ciko. Ya, Bang Habib mungkin. Dan terima kasih. Ya. Salam untuk semua. Makasih Bang Ciko. Sebelum kita berikan pandangan komentar terhadap langkah lambat Bawaslu, tapi tadi Bang Ciko mengatakan ini mungkin tujuannya untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu. Bang Habib. Ya, silakan semua pihak berspekulasi, tapi kan kalau kita bicara hukuman kita harus bicara pembuktian. Makanya kan kami harus merasa perlu mengirimkan tim ke Malaysia. Walaupun ada juga TKN yang di sana. Sudah ada struktur TKN di sana yang bertugas juga misalnya mengungkap kasus-kasus seperti ini. Yang paling penting adalah menurut saya sense of crisis kita semua. Bahwa ini adalah salah satu fase awal dalam konteks pencoblosan di mana rakyat akan mempercayai atau tidak pemilu kita ini, akan legitimit atau tidak. Kalau belum pencoblosan yang di Indonesia saja sudah seperti ini, saya khawatir legitimasi pemilu ini kan akan tercoreng. Nah, inilah pertaruhannya gitu. Jadi benar Bawaslu ada juga Panwas LN, ya kan? Benar, yang memang fungsinya mengusut kasus-kasus ini. Tapi kita perlu memberikan ketenangan kepada masyarakat supaya masyarakat tenang. Oh, benar loh, ada kasus begini diusut secara serius sampai-sampai Bawaslu dari Jakarta mengirimkan tim khusus ke sana. Menurut saya harus begitu. Kalau enggak, ini akan jadi just another case. Ini kecurangan di luar negeri dari tahun-tahun sebelumnya kan ada begitu, nggak terungkap secara tuntas. Padahal karena ini dilaksanakan lebih awal, coblosan di luar negeri lebih awal, tentu akan menjadi barometer bagi masyarakat. Oh, udah main begitu, nanti kedepannya bagaimana? Nah, itulah makanya sudah ya saya pikir segera saja harus ada tim khusus dari Bawaslu ya. KPU juga untuk ke sana untuk cek benar. Ini kan yang begini-beginian yang kita heran juga, temuan awalnya juga kan bukan dari Bawaslu, dari masyarakat, ya kan? Masyarakat sampaikan kepada kami. Logikanya kan harusnya Bawaslu lah yang pertama mendapatkan info, lalu menindaklanjuti, lalu mengumumkan kepada masyarakat bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, itu kita pengennya yang seperti itu. Benar. Bawaslu tentu nggak bisa kita harapkan bekerja 100% sebagaimana di atas kertas, tapi oke lah sekarang yang paling konkret kirimkan tim ke sana segera, kan gampang cari tiket ya, buat berangkat besok pagi 2 jam juga sudah sampai itu di Kuala Lumpur. Ya. Baik, mengenai langkah Bawaslu hingga sejauh ini nanti kita dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Iqbal, pandangan dari Mbak Titi. Kami juga akan terus menunggu dari Komisioner KPU Bapak Idham Khalid untuk bisa bergabung juga dalam perbincangan ini dan juga memberikan penjelasan kepada kita apa langkah dari KPU juga. Tapi setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam.
Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Iqbal. Beberapa waktu lalu pada saat ada dugaan kasus serupa, begitu waktu itu suara-suaranya di Taiwan. Kemudian Bang Iqbal ada di sini berbicara dengan kita, tentunya berbicara dengan pemirsa, mengatakan ataupun juga mengkritik, memberikan catatan terhadap langkah Bawaslu. Kali ini sepertinya serupa, masih lambat-lambat juga dan ini bisa jadi hanya sebuah kasus yang angin lalu, sehingga kemudian sampai kapanpun akan terus terulang, begitu Bang Iqbal? Ya, makanya saya melihat memang ini harus menjadi evaluasi ke depan ya. Bagaimana pemilu khususnya di Malaysia, di Taiwan ya, yang jumlahnya cukup besar itu menjadi salah satu potensi yang melemahkan demokrasi kita. Karena kepercayaan kepada penyelenggara itu lemah. Yang kedua, memang yang membuat berbeda dari dalam dan luar negeri adalah karena KPPSL-nya itu adalah orang yang bekerja hanya sambilan. Bukan tidak semuanya petugas KBRI, tidak semuanya home staff. Mereka adalah ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, yang direkrut gitu ya. Jadi mereka memang memiliki masalah dengan data, memiliki masalah dengan update data. Semua kuncinya berawal dari data. Kalau para pemilih pos itu tervalidasi, tidak akan ada surat suara yang bisa dikumpulkan, diperjualbelikan. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah kecerobohan, sebuah pelanggaran yang tentu saja mungkin bisa jadi ada banyak juga. Ini ibarat fenomena gunung es yang terjadi di sana. Jadi saya sendiri merasa perlu ada tim khusus yang segera datang. Di sana ada atas polisi, di sana ada Panwas ya. Bisa gakumdunya ada ya. Harus saya kira dilakukan penegakan hukum supaya mendapatkan keadilan. Baik, Bang Iqbal, ini juga bisa terjadi dengan paslon manapun. Kalau tadi Mas Ciko mengatakan masih bisa ada kemungkinan ini upaya untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu, Bang Iqbal mungkin juga punya pandangan mengenai hal ini. Baik, sepertinya hubungan kami terputus dengan Bang Iqbal. Nanti kami akan coba komunikasi lagi dan juga akan hubungi lagi Bang Iqbal. Tapi Mbak Titi, kalau tadi juga dikatakan oleh Bang Iqbal adanya masalah perekrutan petugas, sepertinya juga harus dibenahi untuk bisa menjamin terselenggaranya pemilu di luar negeri, pencoblosan surat suara ini juga tetap baik, jujur dan adil, Mbak Titi. Ya, saya kira betul sekali ya. Memang segala sesuatunya hulunya itu ada di penyelenggara pemilu. Makanya dari awal sejak rekrutmen penyelenggara pemilu bahkan di tingkat nasional ada batas-batas atau demarkasi yang tidak boleh kita langgar. Apa itu? Jangan politisasi penyelenggara pemilu. Jangan kooptasi penyelenggara pemilu dengan transaksi politik begitu. Karena kalau penyelenggara pemilunya bias, yang rugi itu bukan hanya satu, tapi semua. Tapi kalau penyelenggara pemilunya independen, mandiri, dia akan menguntungkan semua. Nah, ini memang menjadi persoalan kita bersama, Mbak Putri. Termasuk juga soal surat suara ini ya, dugaan surat suara, kasus surat suara yang sudah tercoblos ini. Saya kira untuk menghentikan anggapan-anggapan soal apalagi dugaan ada propaganda politik dan lain sebagainya, Bawaslu yang harus cepat begitu. Meskipun misalnya kalau akhirnya terbukti contoh ya, oh ini merupakan desain secara sengaja untuk melemahkan salah satu pihak tertentu misal. Ya tetapi tetap saja ada masalah. Kenapa bisa ratusan amplop yang bisa kita lihat kan, kalau saya bilang ribuan nanti berlebihan, tetapi saya melihat banyak sekali amplop-amplop, itu amplop model pemilu via pos. Kenapa bisa kemudian berada di tangan yang tidak bertanggung jawab? Siapa yang membuat itu bisa terjadi? Siapa yang kemudian menjadi penanggung jawab peristiwa itu begitu. Jadi aktornya itu harus terungkap. Meskipun misalnya nanti ini apakah misalnya didesain untuk melemahkan ataukah memang terbukti secara sengaja untuk kepentingan-kepentingan politik, yang bisa menjawab itu adalah proses yang dilakukan. Saya setuju ya, Bawaslu harus bergerak cepat menempatkan ini sebagai prioritas karena bagaimanapun di negara-negara dengan tingkat jumlah pemilih besar, Malaysia itu pemilihnya di Kuala Lumpur, pemilihnya di 2024 Mbak Putri, itu 400.000 lebih. Jadi kalau bisa mengelola Kuala Lumpur saja, dia sudah bisa dapat kursi tuh satu gitu ya. Nah, belum lagi ditambah yang Hong Kong, ini juga menjadi early warning system buat kita. Hong Kong itu mayoritas akan diberikan via pos. Di Taipei, di Taiwan juga via posnya sangat besar. Kemarin kan dikirim lebih dulu, lalu kemudian 31.276 akhirnya dianggap sebagai surat suara rusak. Hal-hal seperti ini kalau tereskalasi terus,
jadi pertanyaan begitu ya, sebenarnya kredibilitas pemilu kita itu seperti apa? Nah, jadi semakin cepat, semakin transparan, semakin akuntabel, KPU Bawaslu bergerak, saya setuju jangan hanya memantau dari jauh kan dekat. Ya, saya juga setuju dengan Bang Habib itu ya, karena ekses dari peristiwa ini bisa kemana-mana dan merugikan banyak pihak, Mbak Putri. Baik, masih ada negara-negara lain pemirsa yang juga akan menjalankan pemilu melalui sistem pos seperti ini. Bagaimana kemudian celah-celahnya dan juga upayanya untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir perbincangan setelah jeda. Kami sudah kembali. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta kapan sebenarnya pemilu di luar negeri ini diadakan. Karena memang lebih awal dibandingkan di Indonesia. Kami akan sajikan kepada Anda. Nah ini 5 Februari 2024 di Vietnam, kemudian juga 6 Februari di Panama, kemudian juga Anda sudah bisa lihat sendiri catatan-catatan ataupun juga angka-angka tanggal-tanggal lainnya di mana pelaksanaan berlangsung. Ada juga yang berlangsung 9 Februari mendatang, tentunya ada di 11 negara termasuk juga Qatar, Yaman, Yordania, kemudian juga Sudan. Jadi memang sudah berlangsung mulai 5 Februari, kemudian 10 Februari juga berlangsung di 70 negara termasuk juga Jerman, di Australia, kemudian di Amerika Serikat dan di Perancis. 11 Februari ini ada 36 negara, diantaranya adalah Turki, kemudian juga Malaysia, Inggris, dan Jepang. Ada juga kemudian Hong Kong, ini 13 Februari. Kemudian juga bersamaan dengan yang berlangsung di tanah air ada 7 negara, diantaranya Cina, Taiwan, dan juga Kazakhstan. Baik, masih banyak juga negara-negara yang juga merupakan kantong-kantong dari warga negara Indonesia yang begitu banyak di sana untuk bisa memberikan suara. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan untuk bisa menghindarkan hal-hal seperti ini terjadi kembali? Menegakkan hukum, langkah cepat Bawaslu kita harapkan. Tapi mungkin juga sebagai closing statement, pernyataan penutup Bang Habib, apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya kan sistem Indipos ini kan sudah berlangsung sejak pemilu yang lalu, karena undang-undangnya nggak berubah. Memang tidak ada regulasi yang berubah, tinggal operasionalnya saja yang kita cermati. Ini kan mumpung masih awal-awal ya, masih ada banyak negara lagi yang baru akan melakukan pencoblosan. Ya, saya pikir itulah dia. Yang satu, penegakan hukumnya harus cepat. Ya, masa kami saja sudah bisa mengirimkan tim, Bawaslu RI belum. Betul. Itu kan akan memberikan efek ketenangan kepada warga masyarakat kalau Bawaslu RI segera mengirimkan tim yang langsung bekerja juga. Ya, kalau penegakan hukum ini kan akan jadi sampel untuk tidak terjadi di negara-negara yang lain. Betul. Jadi baik Bawaslu maupun KPU akan lebih hati-hati. Juga masyarakat akan lebih waspada. Nah itu. Sambil ya ke depan memang tetap perlu kita evaluasi juga yang seperti ini. Jangan tiap tahun selalu berulang. Gitu. Ya, baik. Dan berikutnya juga Bang Iqbal, pernyataan penutup Bang Iqbal. Apakah juga kemudian sistem seperti ini, sistem pos juga masih memang layak digunakan atau memang harus satu-satunya cara digunakan untuk pemilu di luar negeri, tapi mungkin apa yang harus dibenahi? Silakan Bang Iqbal. Ya, saya kira untuk selain Malaysia, saya kira pos bagus. Efektif. Tapi untuk Malaysia perlu pendekatan khusus karena tingkat pendidikan, akses, kemudian juga pengetahuan ya, dan juga sosialisasi itu sangat terbatas karena jaraknya jauh-jauh. Jadi menurut saya ke depan validasi data itu cukup penting. Yang kedua adalah selain pos, yang harus diperhatikan juga adalah partisipasi. Hari ini saya mendapat laporan, kebetulan saya juga dapil Jaksa-Jaksa luar negeri Jakarta 2 ya, saya mendapat laporan dari beberapa relawan kita di sana bahwa tingkat partisipasi sangat rendah di kotak suara keliling itu. Hanya 30%. Artinya ini pemubaziran yang luar biasa. Dari 500 suara yang terpakai hanya tidak sampai 100, ada yang 70, ada yang 170, bermacam-macam. Jadi sangat rendah menurut saya. Ini tentunya merugikan negara. Ya. Yang ketiga adalah terakhir adalah banyak lagi pemilih yang tidak terdata, tidak terdaftar. Ya, mereka tidak tahu kapan pemilu, mereka tidak tahu kemana harus mendaftar. Ini juga jadi PR teman-teman di PPLN Malaysia. Jadi menurut saya fokus kita ke Malaysia karena memang kejadian ini di Malaysia. Baik. Karena saya baru juga dari Eropa, saya melihat di sana memang pos sangat efektif, di Jepang efektif. Tapi untuk Malaysia ini memerlukan
pendekatan khusus-khususnya adalah bagaimana memastikan pemilih itu memang mau memilih. Kalau dia tidak mau memilih, tidak ada niat, tidak ada keinginan, saya kira perlu bisa menjadi penghematan. Demikian. Baik, Mbak Titi juga terakhir, silakan Mbak Titi. Ya, kita berharap betul-betul belajar dari penyelenggaraan pemilu via pos di Malaysia, terutama bagi negara-negara dengan pemilih lewat pos yang besar, tinggi, contohnya Hong Kong, Macau, dan juga Taipei, Taiwan, begitu ya. Jangan sampai kemudian peristiwa ini terulang. Gerak cepat dari Bawaslu tentu saja tetap secara terukur, proporsional, profesional akan membantu menetralisir dugaan-dugaan atau stigma-stigma spekulasi yang beredar. Kepercayaan publik terhadap kemampuan penyelenggara di dalam mengatasi berbagai kecurangan, pelanggaran ataupun kendala teknis di dalam penyelenggaraan pemilu itu akan membantu meningkatkan keyakinan publik bahwa pemilu 14 Februari nanti itu akan berjalan dengan kondusif dan sepenuhnya melayani pemilih sesuai prinsip pemilu gitu. Ini kita harus kawal bersama Mbak Putri karena beberapa negara akan segera mengikuti proses pemungutan penghitungan suara mendahului di dalam negeri. Baik. Nah, kami juga sebenarnya pemirsa tadi sempat memberikan informasi kepada pemirsa akan ada komisioner KPU yang juga bergabung dalam perbincangan ini dan juga sudah disepakati oleh Pak Idham Holik untuk bisa bergabung memberikan pandangannya. Tapi sayangnya hingga perbincangan ini usai belum ada respon dari Pak Idham Holik. Kami terus coba menghubungi tapi memang sampai perbincangan selesai juga tidak bisa bergabung dan juga memberikan pandangannya termasuk menginformasikan kepada kita apa langkah yang akan diambil KPU. Tapi terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung. Bang Habib terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana update dari kabar ini. Kemudian juga Bang Ibal, sekali lagi terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga catatannya. Mbak Titi juga terima kasih, semoga evaluasi yang diberikan ini juga bisa dilaksanakan. Selamat malam, terima kasih untuk narasumber semuanya.